Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Pencurian kabel lampu penerang jalan umum atau LPJU terekam kamera ponsel warga. Pelaku diringkus di sebuah tempat pengepul besi tua. Kepala kampung di Teluk Sumbang Biduk-Biduk Berau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah terdepan, terluar, tertinggal atau 3T dilakukan di Kaltim dan Kaltara. Pria yang mencuri kabel listrik penerang jalan ini tidak menyadari jika aksinya direkam warga melalui kamera ponsel. Ia akhirnya kabur dengan mengendarai sepeda motor sembari membawa kabel tersebut. Warga menyatakan pencurian kabel lampu penerang jalan ini dilakukan sore hari. Pelaku berjumlah 2 orang itu membagi tugas sebagai pengambil kabel dan pengemudi sepeda motor. Warga menyatakan keduanya terlihat begitu cekatan dan kabel itu dalam waktu singkat sudah dibawa kabur. Ini juga apa lagi? Ini lah, anak hutan nih lagi nih. 3/7. Berapa orang yang ngambil itu? 2 orang. Pakai motor? Scoopy merah. Scoopy merah. Jadi satunya nyabut, satunya Nunggu. Berapa lama kira-kira dia nyabut itu? Ada 10 menit? Nggak sampai. Cepat pokoknya. Cepet pokoknya ya. Panjang nggak kabelnya diambil tadi? Sekitar berapa meter dia? Setelah cabut digulung gitu ya? Iya. Lari ke arah mana? Atau pergi ke arah mana? Nggak tahu ya. Ke arah lampu merah sana. Ke arah Merah Sentosa ya? Iya. Oh, sudah pernah sebelumnya orang itu kelihatan? Belum sih. Kalau dari perawakan orang tua, muda? Muda mas. Masih muda ya? Laki-laki dua-dua? Iya. Video. Akibat pencurian ini, penerangan jalan di kawasan tersebut dipastikan tidak berfungsi. Perkara tersebut kini diselidiki polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ya. Rahmat dan Rafliansyah, pencuri kabel lampu penerang jalan di Jalan DI Panjaitan, Sungai Pinang, Samarinda ini akhirnya diringkus polisi. Keduanya ditangkap di sebuah pengepul besi tua, Minggu 25 Februari 2024 malam. Bersamanya disita kabel curian, sepeda motor yang digunakan mengangkut, serta peralatan mencuri. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan pelaku diringkus setelah Dinas Perhubungan melapor ke kantor polisi. Arif Fadli menyatakan 2 pelaku ini merupakan komplotan yang kerap mencuri kabel listrik di Samarinda. Sekitar pukul 9 atau 21.00 tanggal 25 Februari kemarin berhasil kita amankan 2 orang pelaku dari komplotan ya. Jadi saya sampaikan ini komplotan karena masih ada beberapa orang yang belum kita amankan yang memang modus operandinya atau target operasinya adalah mengambil kabel-kabel yang ada di penerangan jalan umum. Kepala Dinas Perhubungan Hotmaruli Tua Manalu menyebut pencurian kabel lampu penerang jalan ini sudah sangat meresahkan karena dilakukan di beberapa lokasi. Dampaknya lampu penerang jalan menjadi padam dan itu berpotensi mengundang kejahatan lainnya.
Dan kalau kita lihat efek dominonya bila mana di jalan gelap pada saat malam hari bisa saja kemungkinan terjadi kecelakaan lalu. Kemudian kedua bisa terjadi pidana pencurian atau perampokan atau pemerasan, itu bisa saja terjadi. Nah, itu secara material memang kita dirugikan negara, tetapi secara material yang lain itu berdampak kepada keluarga yang terjadi, yang ditinggalkan. Gitu. 3. Sementara pelaku mengaku sudah 3 kali mencuri kabel lampu penerang jalan. Saat beraksi mereka membagi tugas sebagai pencabut dan pemotong kabel dan sebagai pengemudi sepeda motor. Kalau aku biar Bapak Kapolres apa? Bisa aja ditimbang, Pak. Ditimbang terus Dijual ke di Ngopul. oh dijual ke Ngopul. Ya. Bang, caranya apa? Mencuri itu seperti apa? Saya di motor aja, Pak. Di motor. Saya di motor. Terus Di motor, Pak. Di motor. nunggu di motor. Terus Teman saya, Pak, yang kerja. caranya gimana itu dia? Kurang tahu, Pak. Kok berani ngambil siang bolong gitu loh? Iya. Saya sudah di ujung sudah paket, Pak. Oh, sudah dipotong. Iya. Berarti sebelumnya sudah dipotong disiapkan? Enggak, sudah potong memang, Pak. Di ujung gitu, makanya saya potong masih di ujung penyeberangan itu. Nah sebelum di situ di mana lagi? Ya 3 tempat itu aja, Pak. 3 tempat. 3 tempat di Jalan Antasari sama Esparman. M Yamin kah? Esparman? itu Porpol juga warung Porpol. Oh, Porpol. Rahmat dan Rafliansyah kini harus menghadapi ancaman hukuman 7 tahun karena dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian. Polisi juga masih memburu kawanan pelaku. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ferdiansyah dan Tri Hartanto ditangkap polisi usai menikam seorang pengendara sepeda motor di Jalan Jelawat, Sungai Dama, Samarinda Ilir. Bersamanya disita barang bukti senjata tajam dan sepeda motor yang dikendarai saat penikaman terjadi. Kapolresta Kombes Pol Arif Fadli Senin siang menyatakan pelaku diringkus kurang dari 24 jam usai penikaman. Polisi mudah menangkapnya karena identitasnya dikenali. Untuk ya perkara berita maupun di media sosial viral terjadi keributan di Jalan Jelawat ya yang mengakibatkan korban mengalami luka tusuk di bagian paha dan wajah. Nah, ini dari laporan tersebut kemudian kita lakukan penyelidikan berdasarkan Datlantas Satreskrim Polresta Samarinda. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 24 jam untuk tersangka 2 orang berhasil kita amankan. Pelaku mengaku ini bermula dari serempetan sepeda motor yang dikendarai korban dan pelaku. Pelaku yang tidak terima mencoba memburunya. 1 dari 2 pelaku akhirnya menikam karena korban lebih dulu memukul. Serempet sama korban? Iya. Serempet terus kamu langsung marah-marah gitu. Saya stopin. Terus? Bisa stopin langsung, korban masih jalan terus. Oh, jalan terus. Habis itu kamu Saya kejar. Habis itu Saya stopin lagi kedua kalinya. langsung di situ kamu tikam atau gimana? Korban mukul duluan. Mukul duluan. Setelah itu kamu marah langsung nikam. Pukul balik. Pukul balik, Baru dia nyerang teman saya. nyerang temanmu yang nikam. Iya, teman saya. Itu serempetannya di jalan apa? Oto Iskandar. Oto Iskandar. Kamu kejar sampai Jelawat. Jelawat. Peristiwa yang menggegerkan warga Jalan Jelawat itu terjadi Jumat malam 23 Februari 2024.
Korban yang terluka itu dibantu warga dievakuasi ke rumah sakit, sedangkan pelaku melarikan diri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun. Iswanto melaporkan dari Samarinda.